Bhinneka Tunggal Ika, sudah ada Sumpah Pemuda, sudah ada Pancasila sebagai perekat di antara kita semuanya. Kenapa saya heran, kenapa sih tidak memahami hal-hal dasar seperti itu? Namun hal-hal yang dikeluarkan ini ada hal-hal perpecahan terus dari mulut-mulut saudara-saudara yang hebat-hebat ini. Saudara Ahmadi memakai peci, itu lambang kebesaran, namun tidak sesuai dengan perilaku dan mulutnya. Ini kan bertentangan, Ahmadi. Alangkah baiknya kau lepaskan jubah-jubah kebesaranmu itu, daripada kau memakai jubah kebesaran namun kau tidak mempersatukan umat sebagaimana Nabi mempersatukan umat. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipersatukan oleh Nabi. Coba Ahmadi mengikuti langkah Nabi sedikit aja, kecil, yang paling kecil di dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan kita kotori hati kita, Ahmadi. Kamu ini punya wajah cahaya. Saya lihat wajahmu itu penuh dengan cahaya. Tapi mohon maaf, bertolak belakang. Jangan. Kalau kau membenci kepada suatu kaum yang berlebihan, itu membutakan mata hati kita semuanya. Tapi kalau hanya di sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ahmadi, kamu ini sosok yang baik, sosok yang berkelas. Namun kamu menempatkan dirimu pada tempat sampah, itu yang tidak tepat. Ahmadi. Soal kamu bicara kamu sudah sadar dan menebus dosa, yaitu hak seseorang untuk menentukan nasib dan pilihannya. Namun satu nasihatku, jangan kau ajak umat untuk membenci orang lain. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama, bangsa maupun negara. Tidak diajarkan. Karena kami dari sekolah dasar itu kami sudah diajarkan oleh guru-guru kami. Untuk apa? Untuk saling membangun kita kasih sayang sesama. Tidak diajarkan dari sekolah dasar loh, dari SD sudah diajarkan hal itu. Di bangku-bangku pendidikan manapun, mereka guru-guru itu mengajarkan cinta kasih sayang kepada sesama. Itu Ahmadi. Demikian, silahkan Ahmadi tanggapi. Masya Allah, terima kasih atas narasinya kebenaran. Kamu tadi mengatakan bahwa saya adalah memakai baju kebesaran. Narasimu sudah salah. Selama ini saya tidak pernah memakai baju kebesaran atau gelar kebesaran saya. Beda dengan kelompok mereka. Kamu mengatakan bahwa saya ini bercahaya. Memang dari dulu saya bercahaya. Kenapa? Karena saya tidak mempercayai Habib sebagai beliau Nabi. Seandainya saya percaya, muka saya busem. Cahaya saya hilang. Kenapa? Karena saya mempercayai sesuatu yang palsu. Terus kamu sekarang mau bicara tentang kebenaran, tentang persatuan gitu. Terus selama ini yang mereka keluarkan di panggung-panggung, apakah mereka menyampaikan persatuan, kesatuan? Tidak, saudaraku. Justru mereka yang mereka sampaikan, yang mereka bicarakan, yang mereka didatukan di panggung-panggung hanyalah pemecah belah bangsa, pemecah belah umat, saudaraku. Ya, kalimat yang mereka sampaikan, yang mereka keluarkan di panggung-panggung, ya, dengan kalimat yang mereka sampaikan, hinaan, cacian terhadap presiden, terhadap kiai, terhadap ulama, itu namanya bukan persatuan, ya, tapi itu namanya pemecah belah bangsa. Ya, itu yang kamu harus ketahui. Ya,
Saya belum menemukan selama ini Habib-Habib ini mempersatukan putra bangsa, anak bangsa. Justru mereka selama ini yang mereka sampaikan di media-media sosial atau di panggung-panggung hanyalah pemecah belah bangsa, pemecah belah putra bangsa, saudaraku. Ya, mereka mengajak orang lain. Mereka mengatakan kalau mereka salah, kenapa kamu tidak tabayun? Tapi kalau mereka menganggap orang lain salah, pernahkah mereka tabayun? Enggak. Mereka lebih asik, mereka lebih senang, mereka lebih puas menghina, mencaci terhadap orang tersebut, dan mengajak orang lain untuk saling membenci, menghasut orang lain agar tidak percaya. Itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka selama ini. Itu yang kamu harus pahami. Monggo, kamu sekarang santai ya, bantu tetep layar saudaraku. Silakan kebenaran, keadilan, buka miotnya. Kamu kan kemarin minta cuma 2 orang dengan saya. Saya terima. Saya tidak akan naikkan orang. Ya, cukup kita berdua. Nah, ini saudaraku, baru mendengar narasi saya dia terkencing terbirit-birit sekarang. Sampai dia ke kamar mandi. Kamu bernafsu amat ingin bicara dengan saya 2 orang di media sosial. Sampai terbirit-birit, kamu sampai gedebing, gimana ceritanya? Nama kebenaran, keadilan. Yang kamu sampaikan bukan kebenaran tapi kepalsuan. Kamu sampaikan bukan kebenaran ya, tapi kemunafikan. Kamu sampaikan bukan keadilan tapi perpecahan. Ya. Kamu harus paham gitu loh. Jadi seandainya kalau kamu muhibin, kamu ini adalah membela orang-orang pemecah belah. Kalau kamu habib, kamu bagian dari orang-orang pemecah belah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan dia saudara, jangan-jangan dia insan di kamar mandi dia. Jangan. Dia cuma minta 2 orang dari kemarin. Dia cuma minta 2 orang dengan saya gitu loh. Dari kemarin. Dia pingin ngetes gitu loh. Ya saya maklumin gitu. Karena Habib-Habib ini dan muhibin-muhibinnya kalau melihat wajah saya seakan-akan melihat wajah malaikat maut. Dengan narasi saya, apa yang disampaikan, karena ini sangat berbahaya kepada umat gitu. Kenapa? Dengan narasi saya selama ini alhamdulillah bukan 1 orang 2 orang, bukan 100 200, sudah ribuan yang saya sadarkan gitu. Makanya mereka ketakutan gitu loh. Kebenaran kok lama betul. Ya Ahmadi, aku sudah keluar dari hamam. Ahmadi. Kau sampai terbirit-birit kenapa? Ahmadi. Saya tanya dulu, kok sampai terbirit-birit kenapa?
tidak ada yang terbirit-birit. Masa kalau saya mau pipis saya harus tahan? Kan tidak boleh, saya izinkan tadi. Itu kan etika, Ahmadi. Silakan. Saya lagi berusaha bagaimana mengajar. Ada beberapa oknum lah kita katakan, karena tidak semua. Ada juga nanti yang sadar kan, pada harinya kan pasti mereka sadar. Datang untuk mengoyak-ngoyak kebinekaan ini yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ahmadi. Oh, kalau memang Ahmadi ada punya rasa benci kepada seorang Habib, 2-3 orang Habib, karena menurut pemikiran Ahmadi dan pemahaman Ahmadi bahwa mereka ini selalu ceramah keras begini begitu, ya itu mereka. Tapi jangan Ahmadi anggap semuanya. Harusnya Ahmadi sebagai orang yang baik, Ahmadi tabayun ke Bib. Kenapa Bib? Habib ceramah, kenapa harus ada cacian dan makian begini Bib? Misalnya baru Habib tersebut memberikan penjelasan kepada Ahmadi. Namun ketika Ahmadi hanya melihat secara kasat mata, secara zohiriyah, itu Ahmadi tidak akan mendapatkan jawabannya. Tidak akan. Karena menurut kita manusia ini salah, tapi menurut Allah itu belum tentu seperti yang kita punya penilaian. Ahmadi bisa berbeda. Begitu Ahmadi. Memang betul apa yang kamu sampaikan tadi. Sebetulnya mereka yang mau menyampaikan cacian, hinaan, bahkan kata-kata binatang, dalam lubuk hati yang mendalam mungkin mereka menolak. Berhubung mulut ini sudah terbiasa. Sorry Ahmadi, saya potong. Sorry sebentar, maaf. Itu saya samatkan kepada Ahmadi, bukan kepada mereka yang Ahmadi maksud. Maaf, lanjut. Sabar dulu, santai. Karena saya cuma mau menanggapi kalimat kamu, kan? Karena ini akan mengarah ke sana juga, gitu. Apa yang kamu tadi sampaikan, ya, bahwa sebetulnya hati saya ini menolak, ya gitu kan? Sebetulnya menolak, saudaraku, hatinya menolak. Berhubung mulut sudah terbiasa busuk, mulut lebih parah daripada comberan yang tiap hari keluar dari mulutnya. Mau nggak mau terlepas juga kalimat itu. Kalimat cacian, kalimat hinaan, bahkan kalimat monyet, binatang, babi pun keluar dari mulutnya. Kenapa kok bisa keluar? Karena itu sudah terbiasa disampaikan di panggung-panggung, sehingga hal seperti itu sudah menjadi lumrah, menjadi biasa, sehingga dari orang-orang yang mempercayai apa yang disampaikan ini adalah sebuah kebenaran atau keadilan. Mereka gak tahu yang mereka sampaikan itu, bahwa yang dia sampaikan adalah sebuah kebusukan yang ada dalam pikirannya dan hatinya. Tapi orang yang mempercayai, dia tidak tahu. Seakan-akan yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan keadilan. Terus kebenaran juga mengatakan, saya tidak pernah mendengar bahwa Habib-Habib ini datang ke pelosok-pelosoknya untuk menyampaikan, menyebarkan agama Islam, mengajarkan kebaikan. Kebaikan di mana, bro? Pelosok yang mana? Pelosok yang mana? Indonesia ini udah dari dulu itu sudah banyak yang muslim, bro. Ya, ini berkat karomah daripada Wali Songo, bukan Kabid, bro. Ya, jadi jangan kamu ini seakan-akan karena terlalu cintamu, ya, sehingga kamu
membutakan mata, membutakan hati, dan menghilangkan pikiranmu, bro. Sebetulnya kamu juga mengetahui, seandainya kamu bagian dari kelompok mereka, kamu sebetulnya sudah tahu. Cuma kamu pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena kamu menganggap bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah keadilan. Kenapa? Kamu sudah terhipnotis dengan semua itu. Kamu tadi mengatakan juga, seharusnya kamu tabayun Ahmadi kepada Habib-Habib. Lucu kamu. Kalau saya yang menyampaikan kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan dari seorang Habib, kamu mengatakan kepada saya harus tabayun. Pertanyaannya, terus kalau ada presiden salah, pemerintah salah, kiai salah, apakah Habib ini mendatangin, menanyakan, menasihatin mereka? Ya enggak. Justru mereka lebih enak berkuar-kuar di panggung-panggung, mengajak orang lain, memprovokasi orang lain untuk sama-sama membenci gitu loh. Paham nggak kamu? Kamu menyuruh saya untuk tabayun. Terus kalau dari Habib-Habib ini gimana? Pernah nggak Habib-Habib ini tabayun kepada mereka-mereka yang mereka hina, yang mereka rendahkan? Pernah nggak mereka tabayun ke sana? Jangan bicara tabayun, bro. Saya ulangi, jangan bicara tabayun. Aku juga mengatakan apa yang kita lakukan, kita tidak ada yang tahu kan itu kan. Dan kita nanti akan dikumpulkan. Yang baik dikumpulkan dengan yang baik, yang jelek dikumpulkan dengan yang jelek. Saya setuju itu. Saya tepuk tangan. Artinya orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi karena mereka sudah munafik pada dirinya sendiri, bro. Orang ini akan dikumpulkan, pengikut-pengikutnya ini, gitu loh. Bukan semua nanti dengan mereka, gitu loh. Saya mengatakan hukum Islam ada 6, mereka akan dikumpulkan semua di sana. Minum kopi dolal jannah, pengikut-pengikutnya dikumpulkan mereka semua nanti. Madi, suaramu hilang-hilang, suaranya agak hilang-hilang, suaramu agak hilang-hilang, sinyal tuh. Enggak kedengaran. Saya tanya di bawah, kedengaran nggak yang di bawah? Jangan panas. Ulang lagi, ngomong ulang. Aman. Ya. Kamu tadi mengatakan bahwa nanti orang-orang ini yang benar akan dikumpulkan dengan yang benar, yang baik dikumpulkan dengan yang baik, yang jelek akan dikumpulkan dengan yang jelek. Pasti itu pasti. Orang-orang yang percaya terhadap Habib sebagai dzurriyyah Nabi, nanti mereka akan dikumpulkan sama mereka. Dikumpulkan. Jadi orang yang percaya ditanya Marrabbuka wa man nabiyuka, dijawab Abi Abdul Al-Hajjaj, mereka dikumpulkan di sana semua. Orang yang percaya bahwa Rasulullah SAW belajar ilmu nahwu sama Habib, dikumpulkan dengan mereka semua nanti. Orang yang percaya bahwa Abu Bakar bin Salim menjamin surga, dikumpulkan dengan mereka semua nanti. Dikumpulkan dengan mereka. Dan saya dan kawan-kawan saya yang tidak percaya dengan semua ini akan dikumpulkan dengan orang-orang ini juga, saudaraku. Yang tadi kalimat yang kami sampaikan, masalah benar atau tidak, wallahu a'lam. Saya meyakini apa
yang saya yakini saat ini adalah sebuah kebenaran, saudaraku. Karena saya tidak percaya Habib ini beliau Nabi, saya tidak percaya meminum kopi masuk surga, saya tidak percaya